Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sebuah fatwa. Fatwa nomor 7 tahun 2005 tentang bahayanya 3 aliran pemikiran yang selalu dikaitkan dengan agama, sehingga diputuskan sebagai aliran yang sesat menyesatkan. Yang pertama adalah sekularisme agama, yang kedua pluralisme agama, dan yang ketiga adalah liberalisme agama. Ketiga pemikiran yang semacam ini adalah pemikiran yang membahayakan jika dianut oleh masyarakat Indonesia yang religius, membahayakan bagi kehidupan beragama, sekaligus juga membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat secara fundamental dalam berbagai macam bidang, menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang semakin dahsyat. Oleh karena jauh sekali dari ajaran agama. Yang pertama adalah sekularisme. Kita mengetahui sekularisme itu berasal dari bahasa Latin seculum. Artinya adalah memisahkan satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Dan kalau dikaitkan dengan agama, sekularisme agama adalah memisahkan agama dari kehidupan nyata. Agama itu hanya berada di ruangan-ruangan privat. Agama itu hanya berada di ruangan-ruangan privat, ruangan individu, hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Agama hanya ditempatkan di masjid pada waktu ibadah. Agama hanya ditempatkan di musola, di majlis taklim, ketika melaksanakan berdoa, ketika melaksanakan zikir dan lain sebagainya. Agama harus disterilkan dari kehidupan sosial. Agama harus disterilkan dari sains dan ilmu pengetahuan. Karena agama bersifat dogmatis, sementara sains itu bersifat rasional objektif. Demikian pula agama tidak boleh dibawa pada kehidupan ekonomi. Ekonomi biarlah karena mencari uang, mencari kapital, mencari modal. Tidak perlu atas dasar bimbingan agama. Agama tidak perlu dibawa pada kegiatan pasar, pada kegiatan ekonomi. Agama tidak perlu dibawa pada kegiatan birokrasi dan pemerintahan. Agama tidak boleh dibawa pada kehidupan politik, bahkan juga agama tidak boleh dibawa pada kegiatan kepemimpinan sesuatu bangsa, suatu masyarakat. Dan ini pada tingkat yang sangat bahaya, karena kita melihat sebelum pilkada kemarin, bahwa ada semacam radikalisme sekularis. Radikalisme sekuler yang sangat radikal, ingin mensterilkan kehidupan dari ajaran agama. Masalah pemimpin dan kepemimpinan tidak boleh dikaitkan dengan akidah, tidak boleh dikaitkan dengan syariah, tidak boleh dikaitkan dengan akhlak. Demikian pula masalah politik, biarkan masalah politik bebas dengan sendirinya, menentukan pilihannya. Demokrasi yang tidak bertanggung jawab, tidak perlu diikat oleh nilai-nilai agama. Dan kalau ini dibiarkan, akan mengakibatkan kehancuran dari bangsa dan negara kita. Kenapa? Karena ketika kita menjauhkan kehidupan dari agama, maka yang terjadi adalah kehidupan secara bebas.
menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan dan menghasilkan sebuah tujuan. Sains, ilmu pengetahuan akan berjalan sendiri, tidak menentukan arah kehidupan ini. Akan lahir para saintis, para ilmuwan yang tidak berdasarkan pada agama. Dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi sombong, takabur, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang lainnya. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran Islam, ayat yang saya bacakan tadi, 2 ayat yang menggambarkan bahwa Islam itu bersifat sumulia, bahwa Islam itu bersifat menyeluruh, ada pada semua dimensi kehidupan. Dan kita harus memulai untuk menguatkan peran agama dalam semua dimensi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah yang merupakan ayat terakhir yang berkaitan dengan masalah hukum. Karena setelah itu 100 hari setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, meninggalkan alam yang fana ini, kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ayat yang diturunkan pada saat wukuf di padang Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan buat kamu sekalian agama kamu sekalian. Dinakum, Islam sebagai din. Din itu adalah sistem kehidupan yang mengatur kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan bangsa, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan buat kamu sekalian dinakum, agama kamu sekalian. Wa asmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan buat kamu sekalian nikmatku. Karena memang nikmat yang paling besar itu adalah nikmat beragama, nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada manfaatnya pengetahuan yang kita miliki kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan keislaman yang kuat. Tidak ada gunanya nikmat jabatan, kedudukan, harta kalau tidak dilandasi oleh ajaran agama. Oleh karena itu maka dinyatakan wa asmamtu alaikum nikmati, kami sempurnakan buat kamu nikmatku, yaitu nikmat beragama. Bukan sekedar agama, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho baik kamu sekalian Islam sebagai kamu sekalian. Agama Islam jelas sekali agama yang sumulia, agama yang komprehensif, yang mengatur semua dimensi kehidupan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan yang tidak diatur oleh ajaran Islam, yang tidak diatur oleh ajaran agama. Mulai dari masalah yang kecil sampai dengan masalah yang besar, apalagi masalah politik, apalagi masalah ekonomi, apalagi masalah kepemimpinan, apalagi masalah budaya, apalagi masalah pendidikan. Begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Ayat tentang kepemimpinan kurang lebih ada 15 ayat. Ayat tentang ekonomi hampir 28 ayat. Ayat tentang politik demikian pula banyaknya. Oleh karena itu kita kaum muslimin harus secara sungguh-sungguh dalam kerangka menghilangkan faham sekularisme ini, kita kembali kepada jalan Islam. Insya Allah Islam tidak pernah menghambat kemajuan, justru akan menguatkan kemajuan itu sendiri. Sejarah telah membuktikan ketika umat manusia berpegang pada ajaran Islam, lahir sebuah peradaban yang konstruktif, lahir sebuah peradaban yang humanis, lahir sebuah peradaban yang elegan, yang menghantarkan manusia pada nilai-nilai yang sempurna. Pada waktu Islam dijadikan sebagai manhajul hayah, pada waktu Islam dijadikan sebagai kurikulum kehidupan. Kita lihat dalam sejarah, 7 abad lamanya Islam menghantarkan manusia pada peradaban yang sangat-sangat konstruktif. Berbeda dengan peradaban sekarang. Kalau kita lihat, karena peradaban sekularisme, maka yang terjadi bukan peradaban yang konstruktif, tapi peradaban yang destruktif, peradaban yang menghancurkan. Orang berpolitik sekedar untuk mendapatkan kursi dan kedudukan, dengan berbagai macam cara, dengan memfitnah, berlaku zalim dan lain sebagainya. Orang berekonomi juga sekedar mencari keuntungan, tidak pernah perhatikan halal dan haram, tidak pernah perhatikan apakah bermanfaat ataukah madarat. Yang penting adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan ada teori dari kapitalisme yang sekarang kuat dipegang oleh kita, bahwa ekonomi itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini tentu sangat membahayakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa the founding fathers, pendiri republik ini, dengan jeli, dengan memandang ke depan, mereka para syuhada, para mujahid itu telah menempatkan kata-kata Allah pada alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dinyatakan secara tegas, secara eksplisit, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya disadari bahwa bangsa ini bangsa religius, bangsa yang beragama. Bahkan agama jelas agama Islam sebagai mayoritas, sebagai agama mayoritas di republik ini, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan didorong oleh keinginan yang kuat, maka kemudian diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Disadari bahwa memang agama ini adalah tidak bisa dijauhkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa kita.
Yang kedua hadirin sekalian, yaitu pluralisme, bukan pluralistik. Kalau pluralistik adalah perbedaan-perbedaan yang sunnatullah, perbedaan suku, kebangsa, bahkan juga perbedaan agama diakui di dalam Islam. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian disamakan antara satu dengan yang lainnya. Menjadi keyakinan kita bahwa yang benar dalam pandangan umat Islam adalah agama Islam. Sama dengan orang-orang Nasrani yang menjadi keyakinan mereka adalah agama Nasrani. Sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai keyakinan bahkan Yahudi itu sebagai kelas pertama manusia. Mereka mengatakan dalam berbagai macam tulisannya, ketika membunuh Yahudi merupakan sebuah dosa. Tapi ketika membunuh non-Yahudi adalah bukan dosa. Karena itu Yahudi itu sangat mudah sekali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Contoh Israel misalnya. Memang agama mereka begitu, keyakinan mereka begitu. Dan kita tidak boleh campur adukan yang satu dengan yang lainnya. Kita yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, selain dari ajaran Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah liberalisme. Liberalisme yang sering disebut dengan JIL misalnya, jaringan Islam liberal, adalah menempatkan akal di atas nas, di atas wahyu. Bahwa wahyu itu bisa dikatakan, bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan ketika tidak bertentangan dengan akal. Makanya dari kelompok mereka ada pendapat yang mengatakan ada ayat Al-Quran yang out of date, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang paling banyak disorot adalah ayat yang berkaitan dengan hubungan antara agama, terutama Yahudi dengan Nasrani. Dari dulu kelompok JIL mengatakan, surat Al-Baqarah 120, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a ma." Ayat itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Karena hubungan antara Yahudi dan Islam begitu mesranya, begitu kuatnya. Padahal kita mengetahui bagaimana kuatnya kristenisasi, bagaimana proses pemurtadan terjadi di mana-mana, memanfaatkan kelemahan ekonomi umat Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketiga faham ini dinyatakan sebagai faham yang sesat, menyesatkan dalam kerangka menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan agama, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita kaum muslimin di negara kita tercinta ini sehingga betul-betul menjadi muslim yang istiqomah dalam berbagai macam bidang kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'id. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil fasikin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Imanullah, astagfirullah wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.